Pramin Kasarga Basengat Kajubatan. Terima kasih karena pada siang hari ini Bapak Ibu bersedia meluangkan waktu sedikit untuk kami berbagi pada hari ini ya Pak ya. Nah kebetulan ya, jadi Bapak Ibu hari ini kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bengkayang kebetulan berasal dari SD Negeri 06 Setake akan memaparkan desiminasi budaya positif di sekolah kita. Jadi saya Jakius Aya SPD dan rekan saya Lina SAG akan menyampaikan sedikit materi tentang budaya positif. Ya, lanjut ya. Tes, iya. Silakan, Bapak Ibu, Bu. mungkin pernah mendengar apa itu budaya positif? Yang sering, yang samar-samar, apa itu budaya positif? Sering kan biasanya kita dengar, kalau berpikiran positif itu sering kan, sekarang budaya positif. Budaya yang baik. Budaya yang baik. Ada lagi? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Masih ada? Masih ada? Kalau di situ kita lihat sebagai guru kita harus mewujudkan budaya positif. Nah, namanya budaya itu kebiasaan. Kebiasaan berarti sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, terkait budaya positif itu berarti terkait dengan kebiasaan yang kita lakukan yang mempunyai nilai kebajikan yang mau sama-sama kita hidupi. Nah, nilai budaya positif ini nanti kita mau lihat ada beberapa hal ya Pak ya. Ada beberapa hal yang mau kita perhatikan karena kita sering mendengar ada motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, mungkin yang agak asing itu restitusi ya Pak ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah. Jadi di sini dalam kesempatan hari ini nanti ada beberapa materi yang kami akan sampaikan. Yang pertama mengenai yaitu disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku dari manusia itu tersebut. Lalu yang berikutnya ada hukuman dan penghargaan. Dan di sini kita dapat mempelajari juga posisi kontrol kita sebagai guru nanti. Lalu di sini kita nanti akan membuat sebuah keyakinan kelas dan penerapannya segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang kita alami di sekolah kita dengan siswa ya. Ya, Bapak Ibu, di sini materi yang kita bahas pertama mengenai disiplin positif. Silakan Bu Nina. Disiplin positif di situ dikatakan pendekatan dalam mendidik murid untuk belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia dan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang ngasih motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif itu berarti terkait dengan kesadaran diri. Misal kita melakukan sesuatu itu bukan karena dipaksa atau bukan karena diajak, tetapi itu lahir dari diri kita, dorongan dari dalam karena ada satu nilai di situ. Ada nilai yang kita yakini terkait dengan kebajikan universal. Misalnya satu contoh begini. Kita satu contoh, mengapa kita harus menggunakan helm? Nah, kira-kira nilai apa yang ada di kita menggunakan helm? Ya, supaya apa? Supaya apa? Keamanan. Apalagi? Masih ada lagi? Keamanan. Peraturan. Ya. Masih ada? Apa Pak Idas? Pak Idas, Biar tidak disanksi polisi. Nah, di sini jadi ada dua kan? Mana yang motivasi intrinsik, mana yang ekstrinsik. Kalau Pak Idas katakan tadi takut disanksi polisi, berarti itu Pak dari ekstrinsik, dari luar. Nah, kalau tadi kita terpaham yang
dikatakan Bu Esther tadi, ada keamanan, ada keselamatan, berarti itu dari dalam. Nah itu disiplin positif terkait demikian. Kesadaran yang muncul akan sesuatu nilai yang kita yakini. Itulah namanya nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki. Salah satu contohnya tadi kan keamanan, keselamatan kita, tanggung jawab kita. Itu nilai-nilai yang harus kita miliki sebagai pendidik. Lanjut Bu ya. Oke, ya. Nah, di sini saya meneruskan materi berikutnya, itu adalah teori kontrol ya. Kontrol adalah setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain, dan model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Jadi kita di sini sebagai pendidik harus bisa mengontrol diri kita sebelum kita mengontrol orang lain. Nah, di situ posisinya ya. Jadi di teori kontrol ini ada kita mengenal teori motivasi. Tujuan motivasi kita itu apa? Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Jadi di sini ada istilah nanti kita akan melihat perbedaan antara hukuman, mana itu penghargaannya. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dia dari teori motivasi ini. Jadi misalnya kita ingin sesuatu, berarti kita harus mendapatkan imbalan atau penghargaan. Lalu dalam bentuk apa hukuman atau imbalan itu, nanti kita lihat ada perbedaannya. Silakan Bu. Ya, saya lanjut. Sebelum itu Pak. Nah, Bapak Ibu, kita tentunya pernah melihat bagaimana murid kita melakukan kesalahan, atau kita sendiri pernah melakukan kesalahan. Nah, dari 3 teori motivasi ini, itulah yang menyebabkan mengapa sampai munculnya perilaku pada manusia, atau nanti kita lihat ke murid kita. Yang pertama tadi karena penghargaan. Oh, saya ingin melakukan itu nanti dapat hadiah, atau saya melakukan itu nanti mendapat pujian. Wah, Pak Febri ini begini. Iya. Kemudian yang kedua, dia bisa melakukan sesuatu itu tadi karena hukuman, karena rasa takut. Oh tidak, gua nanti ya dihukum. Dan kita biasa sering lakukan ini. Nah, yang diharapkan dari teori yang motivasi itu yang ketiga. Ketika melakukan sesuatu itu berarti dia melakukan atas dasar bukan lagi karena si ini atau dapat ini, tapi dari dirinya. Ini yang diharapkan. Tapi tiga motivasi perilaku manusia ini yang akan kita lihat, ini yang membuat mengapa murid-murid kita atau mengapa kita melakukan sesuatu itu karena satu hal, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, lanjut Pak. Hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ya. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang bersifat tidak terencana, tiba-tiba memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Kemudian di situ penghargaan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Nah, Bapak Ibu, dari hukuman itu lihat dikatakan di situ dia tidak terencana, tapi efeknya menciptakan identitas gagal. Identitas gagal. Nah, ini yang sering kadang tanpa kita sadari kita buat. Satu contoh, misalnya anak terlambat ya Pak ya, tanpa ada kesepakatan atau tanpa ada peraturan yang jelas. Karena dia terlambat, langsung kita katakan begini, Febri, karena kamu terlambat, sekarang kau lari keliling lapangan 10 kali putar keliling lapangan. Itu hukuman. Nah, ketika kita melakukan itu, satu anak memang melakukan, tetapi ketika misalnya Pak Febri dihukum begitu, apa yang Pak Febri rasakan? Bisa
Saya tiba-tiba kan terlambat langsung, Pak Febri keliling lapangan 10 kali. Konsekuensi, Iya. nanti kita lihat ya. Oke. Kira-kira kalau kita di posisi itu apa yang ada dirasakan Bapak Ibu? Misalnya Bu Esther kalau dihukum begitu, sakit hati. Betul, Betul. betul itu. Dendam semua. Betul. Nah, nanti kita akan arahkan ke teori kontrol ya Pak ya. Hukuman menciptakan identitas gagal. Dan dalam waktu jangka yang panjang. Jadi Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi tadi saya dengar ada istilah hukuman dan konsekuensi ya. Konsekuensi. Ya. Jadi di sini kita lihat di sini ada istilah konsekuensi. Kok susah sih ngomongnya. Tiba-tiba susah. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Jadi perbedaan. Tadi Pak Febri bilang lari di lapangan 10 kali putaran itu merupakan Konsekuensi. Susah sih. Kamu lagi ini. Konsekuensi, ya betul ya itu. Itu sebenarnya bukan Konsekuensi. Bukan konsekuensi ya. Itu bukan. Itu sebenarnya hukuman ya. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang kita lakukan. Misalnya kita menumpahkan air dalam gelas di lantai. Kita harus menyelesaikan, mengepel yang membersihkan. Itu salah satu contoh konsekuensi ya, tanpa disuruh. Kalau hukuman tadi kan memang diminta oleh yang penghukum tadi. Nanti kita lihat ada posisi dari beberapa kontrol guru ya, kita lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu belum Pak, saya tambah. Ya. Hukuman itu lebih banyak fisik. Karena tadi kan lari fisik, atau dijemur itu fisik. Nah tadi efeknya sudah secara pasti psikologis dendam pasti. Wester katakan dendam dan itu betul. Lanjut. Iya. Oke, ya ini Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Jadi di sini kita lihat ada posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Kita langsung ke posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Jadi saya jelaskan satu persatu ya. Untuk posisi kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai penghukum itu memang ada nggak Bapak Ibu sering lakukan di sini? Sering nggak? Atau jarang? Jarang. Tapi ada ya. Kadang-kadang kan? Iya. Jadi kalau bisa memang posisi kontrol dari penghukum ini kita jauhi ya, untuk cara kita mendidik anak atau murid kita untuk saat ini. Lalu di sini yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi sering kita lakukan ya. Kenapa saya bilang sering saya lakukan? Ini pengalaman saya sebenarnya. Posisi saya di sini walaupun saya tidak masuk kelas ini menghadapi murid-murid, tapi saya menghadapi Bapak Ibu ya. Posisi ini wilayah saya berbeda, menghadapi siswa dan orang dewasa atau guru-guru. Di sini saya lihat pembuat rasa bersalah ini sering kita lakukan dengan secara tidak sengaja. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini ya. Contohnya dengan menyampaikan misalnya kita ada dari rekan kita, guru kita yang mungkin secara tidak sengaja melakukan kesalahan itu, kita berbicara seperti ini. Saya sangat kecewa dengan Bapak misalnya, atau dengan kamu gitu. Itu sudah memposisikan yang bersangkutan menjadi membuat rasa bersalah. Jadi efeknya itu jangka panjang. Jadi bisa nanti kedepannya akan merasa tidak nyaman dan akan dendam. Itu yang kita jaga. Ini memang sering kita lakukan ya. Tapi untuk kita dengan murid kita, mungkin walaupun kita ngomongnya secara baik-baik atau polang-polang mengenai misalnya kita memberi motivasi, kadang-kadang itu efeknya membuat rasa bersalah itu akan timbul sendiri. Lalu sebagai teman biasanya untuk kita yang misalnya siswa yang sudah berumur meranjak
17 tahun ke atas misalnya siswa SMA itu kan merasa misalnya dengan guru yang sudah apa maksudnya sehari-harinya mereka berteman, jadi apa pendapat mereka itu ya mungkin sesuai dengan pikiran dari guru tersebut, jadi merasa berteman. Tetapi pada saat dia berhubungan dengan guru yang lain yang tidak merasa tidak nyaman, itu bukan teman namanya, ya. Lalu pemantau, jadi di sini pemantau kita berarti berada di tengah-tengah. Sebagai guru itu tidaklah ideal kita sebagai di tengah-tengah, hanya melihat saja. Ibaratnya jadi penyeimbangan antara misalnya kanan dan kiri kita. Jadi ini kurang pas. Lalu yang posisi yang paling ideal adalah posisi kontrol dulu ada sebagai manajer. Di sini kita bisa mendapatkan apa informasi tentang murid kita, mengajak berdiskusi, berdialog mengenai apa masalah dari murid kita. Di sini kita sebagai manajer membimbing, memberi arahan yang baik kepada murid kita. Begitu juga kita sebagai pemimpin. Pada saat ini kan saya di sini posisi saya sebagai pendidik dan sebagai manajer atau pemimpin dari Bapak Ibu sekalian. Silakan lanjutkan. Tambah ya Pak. Saya tambahkan Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol ini, dari 5 ini kita berhenti di mana kira-kira Bapak Ibu jika mau dipetakan? Kalau saya secara pribadi saya baru berhenti di pemantau. Masih bingung kayaknya ya, saya lihat. Kalau hukum itu dia selalu menggunakan kata-kata yang entah dari nadanya dia menghardik atau membentak, dia mengunjuk, itu penghukum. Lalu kalau membuat rasa bersalah tadi dia dengan nada yang Bapak sudah katakan tadi, saya kecewa dengan kamu, ibu merasa sedih dengan kamu begini. Nah, dia pakai nada yang kayak rendah tapi menusuk. Nah, kalau teman ini yang bahaya. Ini teman bahaya. Teman itu misalnya begini, misalnya murid kita tidak mengerjakan PR kan, dia panggil, bisa Pak Anwar tidak kerjakan PR, Anwar lagi, ya sudah duduk sana, itu teman. Sehingga ini sering kita buatkan tanpa sadar, tidak karena ada kata tidak apa-apalah, tidak buat juga tidak apa-apa. Nah kalau pemantau itu dia melakukan sesuatu itu dia berdasarkan peraturan. Misalnya dia menghukum si ini karena kamu terlambat 15 menit. Ada di buku jurnal, dia akan buka buku jurnal atau buka catatan melanggar ini, melanggar pasal sekian. Itu pemantau. Dia membuat berdasarkan aturan. Kalau manajer, tadi udah dikatakan, kalau manajer itu kita bagaimana bersama-sama dengan murid mengubah tadi dari identitas gagal itu menjadi sukses. Artinya apa? Kita bersama-sama dengan murid, bukan kita yang mencari solusi. Tidak. Tetapi bagaimana kita membantu murid untuk menemukan. Nah itu. Nah, balik lagi Bapak Ibu. Dari kira-kira ini kalau boleh dipetakan, Bapak Ibu, kalau saya tadi berhenti masih sampai di pemantau. Kalau Bapak Ibu sampai di level mana kira-kira? Tidak akan dihukum kita kan? Ya. Kita bersama berefleksi hari ini. Kita sampai di mana? Kalau saya semuanya masuk. Masuk. Penghukum masuk, pembuat rasa bersalah masuk, teman masuk, pemantau juga masuk. Masuk semua guys, ada semua. Ada semua, bagus. Berarti kita tinggal meningkatkan ke yang manajer. Nah, manajer. Nah, pokoknya yang penting kita harus menghindari yang pertama harus buang jauh-jauh lagi. Sekarang sudah tidak zaman lagi ya Pak ya. Harus yang manajer. Nanti kita lihat ada tahapannya, ada tahapan yang akan kita buat. Lanjut kita pada apa Pak? Kebetulan dasar manusia. Nah tadi di awal saya sudah katakan ya, ada 3 motivasi tadi. 3 motivasi manusia itu melakukan sesuatu didasarkan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar.
Yang pertama itu berkaitan dengan bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Nah, bertahan hidup itu misalnya itu terkait entah dengan makanan. Misalnya kita menemukan ada anak kita tiba-tiba dia mengambil makanan teman. Kalau kita langsung di posisi penghukum maka kita akan marah, kan? Tetapi kalau kita mau memposisikan manajer, nah kita akan cari tahu mengapa dia mengambil makanan. Jika jawabannya karena dia lapar, maka itu untuk bertahan hidup. Kemudian kalau dia mengatakan begini, dia melakukan itu biar nanti kan ketika bisa untuk perhatian, ya kan? Jadi marah banyak perhatian, maka di situ kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga bisa jadi itu kebebasan. Kebebasan itu terkait dengan pilihan. Karena dia mungkin dia bawa makanannya, menurut dia tidak enak sehingga dia harus ambil makanan temannya. Itu pilihan, itu kebebasan. Kemudian yang keempat itu kesenangan. Nah, senang. Pokoknya dia melakukan yang penting dia bisa lihat temannya entah nangis kah, dia merasa senang. Kemudian yang kelima penguasaan. Nah, penguasaan ini ketika dia melakukan itu tadi, nah, temannya kan nanti bisa jadi takut kan dengan dia. Nah, itu 5 kebutuhan dasar ini yang melatar belakangi seseorang baik kita maupun murid melakukan sesuatu. Dari motivasi kemudian memenuhi kebutuhan dasar, maka tercetuslah kadang kita sebut dengan kesalahan. Karena untuk memenuhi ketika 5 ini salah satunya mungkin atau kebutuhan mana yang tidak terpenuhi maka akan timpang sehingga muncul dalam perilaku. Itu sering kita temukan. Lanjut Pak. Jadi untuk materi berikutnya itu keyakinan kelas ya. Jadi di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat antara guru dan murid, harus diingat, dipahami dan diterapkan dan dilaksanakan di sekolah atau di kelas. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita misalnya kita mengadakan suatu pembelajaran atau kegiatan, memang ada baiknya kita membuat suatu namanya istilah keyakinan kelas. Istilah lainnya itu kesepakatan kelas. Jadi di situ kita akan memaparkan atau menampilkan kalimat-kalimat positif dari yang bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Misalnya apa? Contohnya di sini bisa dilanjutkan Bu. Misalnya begini. Seharusnya tadi kita buat ya. Nah, keyakinan kelas itu bukan peraturan. Karena keyakinan kelas itu nilai yang disepakati bersama. Satu contoh, misalnya kita harus saling menghargai. Itu salah satu. Apalagi kira-kira? Ya, silakan Bapak Ibu. Apalagi saling menghargai. Misalnya tadi kita sebelum melakukan kegiatan ini kira-kira keyakinan kelas kesepakatan apa yang mau kita buat? Misalnya tepat waktu. Berarti kita bersama-sama. Ketika kita membuat keyakinan atau kesepakatan itu ada nilai yang kita mau yakini bersama. Tadi nilai kebajikannya apa? Saling menghargai. Tepat waktu, apalagi Bapak Ibu? Saling apa? Menjaga kebersihan, apalagi? Atau saya sekarang kan kita saling mendengarkan. Intinya kalau namanya keyakinan kelas itu dia tidak dengan kalimat negatif. Kalimat negatif berarti kita mulai dengan jangan. Misalkan dilarang membuang sampah. Nah itu peraturan ya Pak ya. Tapi kalau kita mengubahnya buanglah sampah pada tempatnya. Iya, begitu. Atau misalnya dilarang berteriak, berarti bisa kita ubah keyakinan kelasnya
berbicara dengan sopan. Nah, itu. Begitu dia Bapak Ibu. Itu keyakinan kelas. Dan ini memang perlu dibuat setiap kita mau melakukan sesuatu. Biar ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita membuat keyakinan kelas, maka ada tujuan yang ingin kita capai bersama berdasarkan keyakinan kesepakatan yang kita buat bersama. Intinya dari kita untuk kita juga. Nah, begitu dia. Lanjut Pak. Ya, Nah, ini dia. Segitiga restitusi ya, restitusi. Jadi mungkin Bapak Ibu baru mendengar istilah ini ya. Jadi saya pun dan Bu Nina selama dalam pendidikan guru penggerak ini juga mengenal segitiga restitusi ini. Jadi ada beberapa tahapan ya. Untuk yang pertama, tahapan segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kemarin kebetulan untuk segitiga restitusi ini kami praktekkan langsung dengan siswa. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dari kasus yang misalnya contoh kemarin siswa atau murid dalam kegiatan guru penggerak, murid berkali-kali disampaikan ya mengenai guru penggerak ini. Murid itu tidak menggunakan secara lengkap seragam pada saat mengikuti apel atau upacara bendera hari Senin. Yang kedua, misalnya siswa bisa terlambat. Lalu yang ketiga, misalnya murid itu bisa sering mengganggu temannya. Itu masuk ke kasus dalam segitiga restitusi. Kita menyelesaikannya melalui tahapan-tahapan ini. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Silakan. Baik. Tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Misalnya kita menggunakan kasus apa kira-kira Bapak Ibu kalau di kelas? Kalau di kelas, oh dia menghina temannya sampai temannya nangis. Nah, ketika kita akan menyelesaikannya, yang pertama kita lakukan itu kita panggil murid yang bersangkutan. Nah, setelah kita memanggil murid yang bersangkutan, kita mulai membuka pembicaraan, entah menanyakan kabar atau kemudian tadi ibu mendengar dari ini kamu begini ya. Nah, kemudian pasti murid akan menjawab, iya Bu, tadi saya dorong dia karena saya kesal. Kita nanya, baik, kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, maka dia akan mengungkapkan alasannya. Nah, itu kita menstabilkan identitas di situ. Nah, ketika kita sudah tahu anak ini, saya habis dia begini Bu, maka kita akan katakan begini. Setiap orang pasti pernah salah. Kalau misalnya ibu atau bapak ada di posisi kamu, pasti juga akan lakukan hal yang sama. Tapi syukur, misalnya kita begitu lagi kita sambung, syukur kamu tidak sampai membuat hal-hal yang entah sampai melukai dan sebagainya. Nah, maka anak akan jawab lagi. Nah, di sini kita sudah melakukan rangkaian kedua. Karena menstabilkan tadi kita sudah mencari mengapa anak ini melakukan ini. Di situ kita menanyakan. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Validasi berarti kita mau anak ini tadi saya buat ini karena ini. Alasannya ini, maka kita katakan kita pernah salah. Tapi, sekarang kita langsung pakai itu lagi. Tetapi, apakah masih ingat dengan keyakinan kelas atau dengan kesepakatan kita? Kalau bahasa kasarnya dengan aturan, kita tidak pakai aturan lagi. Dengan keyakinan sekolah, sampai ke situ, maka si anak masih kira-kira perbuatanmu ini sesuai tidak dengan keyakinan sekolah kita. Kalau anak jawab, tidak Bu, keyakinan sekolah yang mana? Tadi dia mengejek temannya. Oh, berarti satu bertentangan dengan sikap saling menghargai, berteman dengan semua orang, saling menghormati. Nah, ketika anak sudah mengungkapkan itu, nah, kamu sudah tahu keyakinan sekolah. Nah, kira-kira, sekarang kita sudah itu ya Pak, yang masuk ke menanyakan keyakinan.
Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini atau untuk menebus kesalahan kamu ini? Nah, di situ kita sudah menanyakan keyakinan. Maka anak-anak, saya akan buat ini, buat ini, buat ini. Nah, disitulah Bapak Ibu, segitiga restitusi itu berjalan dengan 3 tahap tadi. Artinya apa? Ketika anak sudah melakukan kesalahan, kita gali, kita sadarkan dia bahwa ini salah, dan kita juga ajak dia berpikir, saya akan buat ini. Bukan atas kita, kamu buat ini hukumanmu, tidak. Tapi di segitiga restitusi, itu anak mencari, dia menemukan sendiri, saya harus buat apa. Nah, di situ ketika dia buat saya akan ini. Nah, kita mau memunculkan itu karena apa? Kita mau mengubah identitas gagal tadi menjadi identitas sukses dari segitiga restitusi. Itu terkait segitiga restitusi, masih ada Pak? Nah, terkadang kita sebagai guru, kita biasanya baru berhenti di posisi sampai validasi tindakan salah. Kita tidak sampai mengajak anak untuk ke tahap yang ketiga. Artinya apa? Anak akan terus berada pada rasa bersalah. Kan ibu tahu, ibu juga pernah berbuat salah. Kita sampai di situ. Oh, enggak apa-apa, seringnya begitu. Tapi di segitiga restitusi kita sampai bersama dengan anak apa yang akan dia buat. Tujuannya apa? Dia setelah dia melakukan sebuah kesalahan, dia kemudian berubah, dia sadar dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu tujuan dari segitiga restitusi. Oke. Nah, coba apa tambahan? Baik, Bapak Ibu, itu terkait dari budaya positif yang kami sampaikan pada hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berbagi sedikit terkait, mungkin pernah menaruh ayam Pak Febri. Yang di sini yang saya ingin tanyakan yaitu di segitiga restitusi. Itu kan dia di situ sampai kelakuan kita menanyakan apa yang harus menanyakan keyakinan, iya. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Seumpama saya push up 5 kali. Bagaimana? Apakah itu diizinkan atau tidak? Baik. Posisinya begini, yang mengatakan push up 5 kali itu Pak Febri atau si anak? Anak itu. Berarti ketika anak mengatakan begitu itu muncul dari kesadaran dirinya ya Pak ya. Dia ingin sebagai menebus ini karena tadi saya sudah dorong teman, Pak enggak Pak, saya mau push up 5 kali setelah ini. Nah itu. Berarti diizinkan. Iya, diizinkan karena itu kesadaran dirinya, dia merasa oh ini konsekuensi saya. Berarti bukan kita yang suruh. Karena di segitiga restitusi kita sebagai guru tidak menyarankan kamu harus begini, tapi si anak itu yang menemukan sendiri saya harus buat ini untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin itu, mungkin ada tambahan Pak? Kita tambahan dari Pak ya? Untuk saya, jadi hal yang penting yang dipelajari dalam modul ini adalah bagaimana kita menciptakan budaya positif, dan dalam hal ini kita harus melakukan kolaborasi antara sekolah, murid, orang tua, dan budaya positif ini jangan dilakukan atau di kelas atau di sekolah saja, tapi namun bisa dilaksanakan di rumah, dan kebiasaan-kebiasaan baik di mana saja kapanpun murid berada, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi kapanpun, dimanapun tetap kita laksanakan. Dan yang terakhir sebagai penutup di sini ada saya ambil sedikit. Atau sebelum penutup Pak, mungkin masih ada yang ingin sharing atau ingin bertanya Bapak Ibu? Mungkin masih, kan kita biasa berhadapan dengan murid-murid kita ya. Masih ada? Masih ada? Tidak ada. Ya, sebagai penutup di sini. Masih Pak Febri, ya Pak masih. Febri masih ada? Oke. Oh ya.
tadi ada mengatakan rasa bersalah. Ada rasa bersalah di apa? Membuat rasa bersalah. Rasa bersalah, iya. Posisi Oke. kontrol betul. Tadi saya berpikir kan membuat rasa bersalah. Kalau semua anak terlambat lalu kita masukin ke dalam buku catatan salah, apakah itu termasuk membuat rasa bersalah atau enggak? Soalnya anak itu kan, aduh masukin buku kasus saya ini pasti itu aja misalnya. Baik, saya akan menjawab. Anak tadi terlambat, kemudian kita masuk buku kasus. Nah, sekarang kita melihat begini. Ya, Bester katakan konsekuensi. Di sekolah itu, memang ketika kita menerapkan ini, kita juga mengacu dengan adanya sekolah itu punya peraturan ya Pak. Ya, harusnya ada keyakinan. Nah, ketika kita anak terlambat, sebenarnya bukan masuk buku kasus. Ya, bukan masuk buku kasus sebenarnya, hanya punya catatan jurnal jika begitu dia. Nah, sebagai dia tahu bahwa ini kesalahan. Nah, itu salah atau tidak? Ini kembali ke tadi konsekuensi. Karena ini kita buat ada aturan, tidak langsung, kamu terlambat, langsung masuk buku kasus, tidak. Kalau kita tidak ada, misalnya di sekolah kita tidak terpampang itu peraturan, terpampang keyakinan sekolah seperti apa, maka kita punya dasar di situ. Nah, dibilang salah atau tidak, kalau masih ada alternatif lain, silahkan dilakukan. Tapi kalau hanya sekedar catatan kan, kita juga menasihati dia dan harapannya harus sampai pada yang terakhir itu menanyakan keyakinan dia. Setelah ini, kan dia pasti punya alasan mengapa dia terlambat, kan? Ini. Oh, kamu udah tahu kamu terlambat. Kira-kira kan balik ke dia. Yang ini bertentangan dengan keyakinan kelas yang mana, keyakinan sekolah mana? Oh, tidak disiplin. Bisa dikatakan dengan disiplin, tidak menghargai waktu. Nah, dia udah tahu. Gitu. Kalau bisa dilakukan yang ke situ, silakan. Kalau memang kita harus dengan konsekuensi itu, ya silakan dibuat. Tapi itu tadi harus berdasarkan keyakinan sekolah. Jadi kita tidak main langsung mentang-mentang saya pikat hari ini, kamu ini nggak bisa. Kalau tidak ada, ya begitu Pak Pepe, bisa diterima? Oke. Mungkin ada lagi. Kalau saya ngomongnya laju, kamu sudah pegang mikrofon. Atau Bu Paulirna Rete mungkin? Oh iya ada. Lagi Zoom ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, Nah, tidak ada. Kita akan sampai di penghujung terakhir. Tapi sebelum itu Pak ya, nanti kita minta beberapa ya, apa sih sebagai refleksi Pak Ibu, sebagai refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Sebagai refleksi dari kegiatan kita pada hari ini, kita kalau main tunjuk rasanya enggak itu ya, atau siapa yang mau atau semua sih enggak payah. Nah, kami minta refleksi apa ya, atau dari kegiatan kita hari ini, atau ada sesuatu yang baru, atau ada yang dipelajari, atau ada yang diberikan saran kepada kami, ya kami persilahkan. Boleh Bapak Ibu siapa yang? Kami biasanya menerapkan beberapa hukuman, ada mungkin menerapkan rasa bersalah, ada menjadi teman juga ada, jadi pengamat ya begitu, memantau, itu ada semua. Jadi semua itu kalau saya pernah saya lakukan, bahkan ibaratnya rasa bersalah ada juga, pokoknya semuanya saya laksanakan. Sekarang saya sudah mendapatkan solusi dari kegiatan ini, yaitu membuat langkah-langkahnya mengatasi bagaimana anak jika melakukan kesalahan tanpa harus menghukum, harus menjadi teman atau dan sebagainya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Ini sangat positif. Ada ilmu baru yang kami dapat di situ, terutama dalam proses mengatasi masalah siswa yang bermasalah. Nah, tapi sebetulnya kami ingin melihat bentuk nyata perubahan siswa. Gitu. Kadang kita kan hanya bisa teori. Kalau saya di kelas rendah Bu, untuk menimbulkan rasa bersalah dengan anak sulit, susah, tidak bisa malah. Tanpa kita katakan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik.
mau nggak mau kita ke yang tahap pertama tadi menghukum, tapi tidak menghukum secara fisik. Nah, itu yang saya mau. Saya ngomong dengan Bu Esther, alangkah baiknya kita melihat Bu Dina ini kan ngajar guru agama, saya bilang rasanya mau lihat murid agama di saat ibu mengajar gitu. Apakah dia seandainya ada murid, kan pasti murid ada yang nakal, ada yang enggak gitu ya Bu. Nah, kami mau melihat sekiranya bisa enggak murid ini apa yang kita pelajari hari ini diwujudkannya gitu. Itu aja yang saya mau ngomongin. Terima kasih Bu ilmunya. Sampai saya kita ini adalah sebagai sang pemimpin manusia, bukan kita ini bukan hanya seorang pelukis yang bisa mengukir atau mengukir yang tetapi kita sebagai guru adalah sang pemimpin manusia. Serupa seperti kalau mengukir yang memiliki kemampuan mendalam tentang dalam kayu, jenis-jenisnya tidak dibilang dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mengukir. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, adil dan kembali bagi warga Masengan dan Jembatan. Hari ini kita mau membuat keyakinan kelas seperti yang pernah kita buat waktu itu. Kita kesepakatan kelas, tapi masih ada kata jangan dan jangan. Nah, kalau keyakinan kelas itu berarti itu terkait dengan nilai-nilai yang mau kita sepakati bersama. Nah, misalnya Ibu Guru kasih contoh, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Nah, itu keyakinan kelas. Kayak waktu kita pernah buat waktu itu dilarang ini kan, dilarang ribut. Nah, itu berarti itu peraturan. Yang sekarang keyakinan. Keyakinan kelas itu terkait dengan nilai yang kita yakini bersama. Nilai yang mau sama-sama. Misalnya kalian katakan jangan ribut, berarti itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelasnya berarti kalau jangan ribut itu berbicaralah dengan sopan. Kalau kalian bisa kalian katakan dilarang berteriak, berarti kalau keyakinan kelasnya berbicaralah dengan baik, sopan, dengan lembut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, silakan keluarkan pulpennya Ibu. Beri kalian sticky note. Bu, pulpennya kan Bu. Yang kawan ada? Bu, ya sudah. Pensian tapi. Kasih Bu. Gantian tulisnya. Oke, kalian ada dua kelompok, kalian bagi 5-5. Ini bicarakan, kalian boleh diskusi kira-kira keyakinan kelas apa yang mau disepakati. Jadi ada 5 orang, ada 5 pendapat, tapi bicarakan sesama. Yang penting jangan ada kata jangan atau dilarang ya. Kita mengubah kata itu, kalau jangan atau dilarang itu berarti kalimat negatif. Kita mengubah menjadi kalimat positif. Kalau misalnya jangan ribut, berarti kita mengubahnya menjadi berbicara dengan sopan. Atau misalnya kalian katakan yang biasanya kan misalnya gini, jangan suka berdesak-desakan. Nah, berarti saya harus saling menghargai, kita harus handri, begitu ya? Paham? Oke. Ya. Atau kalau di kelas kita maunya apa begitu? Nah, kalian tulis dulu. Nah, di kelas maunya apa? Kalau pembelajaran di kelas kita harus bagaimana? Nah, kita mau sepakati bersama hari ini ya. Nilai apa? Ya, boleh diskusi dulu. Nah, diskusi dulu kira-kira nilai apa yang mau kita jadikan keyakinan kelas. Karena kita tempel. Ya, silakan kerja dulu.
serius kita ya yang rekam itu kita perlu banget. Kira-kira Jangan kau sakit itu kasih ini kerja kamu. ya. Apa misalnya harus saling apa? Kesepakatan. Nah, kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu nilai-nilai yang mau kita yakini sama-sama, yang mau kita lakukan sama-sama di dalam kelas, baik untuk ibu guru maupun untuk kalian. Kita mau harus apa? Kita harus saling apa? Misalnya dalam pembelajaran selalu aktif. Misalnya ya, itu juga keyakinan kelas ya. Selalu aktif dalam pembelajaran, berarti aktif bukan untuk ribut ya, tapi misalnya aktif bertanya, ketika ada teman bertanya aktif menjawab. Nah itu silakan. Yang sudah ini kan, ayo keren juga. Tulis dulu. Kalau sudah yakin ditulis kita tempel. Apa ya? Kira-kira kalau di kelas itu kita mau saling apa gitu. Atau harapannya untuk kamu dan teman-teman itu maunya kalau belajar di kelas kita mau bagaimana ya. Tidak perlu panjang, yang penting nilai itu bisa kita laksanakan. Silakan. Tujuan dari keyakinan kelas itu salah satunya biar kita tahu tujuan yang mau kita capai sama-sama apa. Yang kedua, biasanya keyakinan kelas dibuat itu biar kita tertib. Nah, ayo. Bisa juga misalnya kita harus saling membantu, ya kan? Kita harus saling menghargai, harus saling berteman. Nah, itu bisa. Nah, silakan tulis. Nggak pakai mana. Kamu maunya saling apa di dalam kelas atau dalam pelajaran? Kamu maunya teman-teman atau bu guru atau siapapun anggota kelasnya maunya bagaimana? Ini kita mau tentang keyakinan. Ini salah satu budaya positif. Budaya positif itu berarti kebiasaan-kebiasaan baik yang mau kita jadikan sebagai nilai yang kita yakini. Ketika kita melakukan sesuatu, oh ini nilainya. Nah, ini silakan. Ayo, kalian. Rafael, itu pulpennya nganggur. Nggak mesti harus panjang. Dan jangan juga harus sama. Ya. Jangan juga harus sama. Bisa lebih misalnya itu. Lalu apa lagi nilai yang lain? Pikirkan. Ada 5 orang berarti ada 5 pendapat. Dan masing-masing maunya biasanya saya mau ini, saya mau nekankan salib ini. Ayo. Saling apa? Ayo kelar. Dia mau saling apa? Itulah dia keyakinan. Atau kalian misalnya saat belajar, apa yang kalian harapkan biar kita sama-sama laksanakan? Saling terbuka, saling menghargai, saling berteman, itu juga sebuah keyakinan kelas. Ada kan biasanya kita menemukan teman yang tidak mau, entah dia satu kelompok dengan teman yang perempuan atau laki-laki, atau dia tidak mau, dia hanya mau satu kelompoknya saja, tidak mau digabungkan dengan yang lain. Nah, kita mau buat apa kira-kira? Nilai keyakinan kelas apa? Biar tidak ada yang dia dengan dia saja, tapi membawa saling apa itu? Silakan. Yuk, paling lama 10 menit lagi ya. Tulis. Tulis.
Ada 10 nilai yang mau kita sama-sama. Tiga menit lagi ya, paling lama kita mau tempel. Udah? Kalau kita punya namanya keyakinan kelas, maka kita bisa menjadi tertib, kita bisa menjadi disiplin, kita bisa menjadi sama-sama mau mencapai tujuan yang sama dalam belajar. Kita mau apa? Itulah keyakinan kelas. Dan ini dibuat bukan menurut pendapat pribadi. Makanya ibu suruh kalian dalam kelompok, kalian menuliskan, nanti kita sama-sama lihat nilai yang mana ya. Sudah? Kalau yang sudah, silahkan tempel di sini kertasnya. Bisa, makanya jangan salah. Jangan tulis di bagian yang ada lemnya. Nah, kan? Nah, ini berarti setempel. Ya? Jangan terbalik tulisnya, makanya tidak bisa. Yang sudah silakan tempel. Terbalik. Kan dilihat ada ininya. Apa itu? Ini ada lemnya nih, berarti nulis di tempat yang tidak ada lemnya. Dirasa. Dah? Yang sudah silakan sini tempel. Tempel. Kita mau lihat. Jangan takut salah, tidak ada yang salah. Satu-satu. Jadi dulu di sini ya. Nah, pasti harus panjang. Yang penting itu ada nilai yang mau kita laksanakan sama-sama. Ayo. Tempel. Sini lah. Sini. Cepet. Satu kelompok beda-beda. Boleh beda-beda, boleh sama. Boleh sama. Boleh. Nih, salin tuh. Kamu lihat ya. Oh, ini sendiri ya, bukan? Ya, masih ada. Mana di kelompok yang lain? Belum sudah ya, silakan ke sini. Kita mau lihat salin. Ya, masih nanti kita lihat sama-sama ya. Kita lihat apa yang sudah kalian tulis. Tidak harus panjang-panjang, nggak mesti panjang. Dulu saling bantu, saling apa, saling hormat, saling terbuka, saling misalnya saling apa, saling aktif, saling menghargai, saling berteman, saling bekerja sama. Mereka sini kalau sudah, yuk, kumpulkan lah, kumpulkan sini, tempel langsung, bukan dikumpulkan, tempel sini, ya. Sini, boleh, letak di atas sana.
Ada 10 keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Kita lihat satu persatu. Saling menghargai, saling menolong, selalu tertib dalam pelajaran. Oke. Saling berteman dengan teman yang berbeda agama maupun suku, saling belajar, saling berteman, saling menghargai, saling bekerja sama, saling menolong. Ibu lepas yang sama ya. Nah, biar kita ambil jadi. Apa? Kan sama. Nah, dari 10 tadi kita temukan di sini. Yang pertama ada saling menghargai, saling menolong, selalu tertib. Lalu kita harus saling berteman, saling bekerja sama, saling menolong. Nah, itu keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bisa deal? Setuju? Oke, setuju. Perkenalkan, nama saya Cila dari kelas 5. Apa yang kamu rasakan ketika diajak menulis keyakinan kelas? Senang. Senang. Apa tujuan dari kita buat keyakinan kelas? Menurutmu biar kita jadi apa? Biar tertib, Masih ada? disiplin. Sudah? Oke. Perkenalkan, nama saya Romeo dari kelas 5. Hari ini saya akan kamu merasa apa yang kamu rasakan ketika membuat itu? Keyakinan kelas. Iya. Keyakinan kelas. Nah, apa yang kamu rasakan? Senang Lalu apa tujuan dari itu? Adanya keyakinan kelas. agar menjadi lebih disiplin, saling menghargai. Udah, baik. Perkenalkan, nama saya Nova, saya dari kelas 5. Hari ini saya akan Apa yang kamu rasakan? sangat senang. Sangat senang. Apa tujuan atau manfaat dari adanya keyakinan kelas? Supaya tertib dan menghargai. Oke. Perkenalkan, nama saya Clara dari kelas 5. Hari ini Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan ketika menulis keyakinan kelas? Ya, hari ini perasaanmu bagaimana ketika diajak membuat keyakinan kelas? senang, menghargai, Apa tujuannya? Untuk apa? Keyakinan kelas itu tujuannya buat apa? Agar apa? disiplin. Agar disiplin. Masih ada?